Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 19023 1100 193 dari Ekonomi Pembangunan kelas D. Saya di sini akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dalam peran mekanisme pasar ekonomi sosialis. Siapa itu Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya adalah ulama besar mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku. Ia sangat cerdas dan jenius. Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menyelesaikan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat, dan matematika, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Adapun beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kompensasi dan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu yang pertama, kompensasi yang setara. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Yang kedua, harga yang setara. Ibnu Taimiyah membedakan ada dua jenis harga, yaitu harga yang tak adil atau terlarang dengan harga yang adil atau disukai. Harga yang setara itu sebagai harga yang adil, jadi dua kata adil dan setara digunakan saling mengganti. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Yang kedua, keuntungan yang setara atau adil. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif, atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Yang ketiga, mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara keduanya disebut equilibrium price atau harga keseimbangan. Sejalan dengan pandangan itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kezaliman bukanlah satu-satunya faktor terhadap berubahnya harga. Kadang-kadang alasannya bisa jadi menipisnya persediaan, dan pada saat bersamaan kebutuhan terhadap barang meningkat, harga dengan sendirinya meningkat. Di sisi lain, penyediaan memadai dan permintaan terhadap suatu barang rendah, maka harga akan turun. Yang keempat, regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu yang pertama, tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual. Merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, adil dan sah. Saat pemerintah memaksa seorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur jika penduduk sangat membutuhkannya. Yang kelima, uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Adapun beberapa uang dan kebijakan moneter meliputi yang pertama, karakteristik dan fungsi uang. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Yang kedua, penurunan nilai mata uang.
Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan penguasa seharusnya mencetak fulus atau mata uang selain dari emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil atau proporsional atau transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Yang ketiga, mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut. Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semua mereka miliki. Yang keenam, kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori. Yang pertama, transaksi yang berpijak pada asas keadilan, dan yang kedua, yang berpijak asas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpihak pada asas keadilan ada dua kategori. 1. Transaksi melalui pertukaran. 2. Transaksi melalui kerjasama. Yang ketujuh, kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti menghapuskan kemiskinan, pengawasan mekanisme pasar, mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang, serta dan perencanaan ekonomi. Yang kedelapan, institusi hizbah. Tujuan dari institusi hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Yang terakhir, keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagiannya atas penerimaan publik menjadi tiga kategori, yaitu ghanimah, sedekah, dan fa'i, yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ia melarang pengelakan pajak dan menasihati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengenaan dan pengumpulan pajak meskipun atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tak adil. Sosialisme pasar. Sosialisme pasar adalah jenis sistem ekonomi yang melibatkan kepemilikan bersama, koperasi dan sosial atas alat produksi dalam kerangka ekonomi pasar. Sosialisme pasar berbeda dengan sosialisme non-pasar. Dalam arti mekanisme pasar digunakan untuk alokasi barang, modal, dan alat produksi, tergantung pada model spesifiknya dari sosialisme pasar. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dimiliki secara sosial, seperti laba bersih, tidak diinvestasikan kembali untuk pengembangan perusahaan. Mungkin secara beragam digunakan untuk membayar pekerja, diberikan kepada masyarakat luas sebagai sumber pembiayaan publik, atau didistribusikan di antara penduduk sebagai dividen sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.